Ini. Sudah kelihatan? Ada? Sudah ada ya? Edi? Sudah ada kelihatan? Halo? Sudah, Dok. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang kita akan bahas ini ada 4 poin terkait dengan mikroorganisme, itu pertumbuhan, pengamatan, pewarnaan, dan peranan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme itu adalah pertambahan jumlah sel. Ada 2 macam pertumbuhan mikroorganisme. Ada yang pertama pembelahan inti tanpa diikuti pembelahan sel, sehingga hanya ukurannya yang bertambah. Yang kedua pembelahan inti diikuti pembelahan sel itu sendiri, jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah diri, ataukah kelompoknya itu populasi sel menjadi 2 kali lipat, dikenal sebagai waktu generasi. Generation time. Sebagian besar materi bakteri memiliki waktu generasi 1 sampai 3 jam. Jadi tidak lama ya itu bakteri butuh waktu untuk membelah diri, memperbanyak diri. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme ini ada 2 faktor fisik, yang kedua faktor kimia. Faktor fisik meliputi temperatur, pH, tekanan osmotik, dan cahaya. Faktor kimia meliputi nutrisi dan media pembiakan. Tempat, yaitu mikroorganisme juga itu bisa dibiakkan. Ada memang wadahnya untuk membiakkan. Saya kira cukup tahu saja, itu ada ahlinya yang harus mempelajari itu, ya mikrobiologi laboratorium. Fase pertumbuhannya ada 4 macam, fase lag, fase log, stasioner, dan kematian. Jadi ada umurnya juga itu mikroorganisme. Apa itu keempat ini saya kira tidak usah dijelaskan. Pengukuran pertumbuhan. Pertumbuhan mikroorganisme dapat diukur berdasarkan konsentrasi sel. Banyaknya sel dalam satu perbenihan. Itu banyak, bisa dihitung itu. Tentu di bawah mikroskop. Densitas sel itu beratnya. Itu juga bisa diukur. Tentu ini pekerjaan laboratoris di laboratorium. Pengamatan mikroorganisme hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Ya. Mikroskop memungkinkan suatu objek kecil dapat dilihat melalui peningkatan resolusi atau daya pisah dan kontras. Saya kira sudah tahu mikroskop. Hanya saja bahwa mikroskop itu ada berapa macam-macam. Pengukuran pertumbuhan. Pertumbuhan mikroorganisme dapat diukur berdasarkan tadi. Ya sudah ya. Ini kembali lagi. Mikroskop ya.
ada berapa macam? Ya, ada mikroskop cahaya yang biasa itu yang sangat sederhana, mikroskop medan gelap, mikroskop fluoresen, mikroskop fase kontras, dan mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini yang paling canggih ini digunakan untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil, lebih kecil 0,2 mikrometer, misalnya virus. Ya, virus corona itu hanya bisa diamati dengan mikroskop elektron. Bagian-bagian sel juga itu hanya bisa diamati dengan mikroskop elektron. Sebagian besar menyangkut pewarnaan mikroorganisme, sebagian besar mikroorganisme itu tidak berwarna. Maka untuk dapat melakukan pengamatan di bawah mikroskop cahaya diperlukan pewarnaan mikroorganisme dengan pewarna tertentu. Ada 3 macam pewarnaan, yaitu pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, dan pewarnaan khusus. Pewarnaan diferensial yang sering digunakan adalah pewarnaan Gram yang diciptakan oleh Tuan Hans Christian Gram pada tahun 1884. Saya pikir ini nama Tuan Gram ini, saya harap saudara tahu ini, karena ini sudah sering sekali umum digunakan ini pewarnaan Gram karena bisa membedakan kelompok mikroorganisme itu menjadi Gram negatif dan Gram positif. Ini terkenal nih. Gram ini ya bukan gram kilogram itu ya. Gram. Kebetulan namanya Gram. Nah, mikroorganisme dan kehidupan manusia. Mikroorganisme terdapat di mana-mana dan interaksinya dengan sesama mikroorganisme atau organisme lain dapat berlangsung aman dan menguntungkan, tetapi ada juga yang merugikan. Di dalam tubuh kita terdapat cukup banyak mikroorganisme itu. Ya nanti lebih lanjut ya. Kita simak dulu sekilas peranan yang menguntungkan untuk pertanian. Pengendalian hama tanaman dengan menggunakan musuh alami dari hama tanaman terus dikembangkan dalam rangka mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida. Jadi ini bisa dipelihara juga untuk melawan kuman hama tanaman. Ilmu pertanian ini ya. Dalam industri dan pertambangan ya digunakan juga antara lain untuk limbah plastik itu ada teknisnya ya sehingga bisa menguraikan itu plastik. Ini ada namanya, saudara bisa lihat sendiri di sini ya. Ada enzimnya yang bisa menghancurkan plastik. Ini ada mikronya ini, mikrobanya ini ada Trichoderma viride. Cukup tahu bahwa banyak manfaatnya mikroorganisme itu. Dia dipelihara juga ya. Dalam hal pangan. Saya kira ya mudah sebenarnya itu kalau membuat tape itu juga menggunakan mikroorganisme kan. Ragi. Kalau salah-salah kan nggak jadi. Kenapa bisa jadi manis kok? Itu. Nah ini ya ini apa ini? Pembuatan keju dan mentega ada yang digunakan dari bakteri Streptococcus sendiri. Jadi yang ketiga ini untuk pangan, ketersediaan makanan. Ya. Di bidang kesehatan ada mikroorganisme yang berhubungan dengan produksi vitamin, misalnya B12. Ya.
ini Pseudomonas dan Propionibacterium, vitamin B12. Fermentasi, ya, menghasilkan riboflavin B2. Pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin juga itu ada peranan mikroorganisme. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa banyak manfaat, juga ada memang kerugian yang disebabkan oleh mikroorganisme yang patogen. Patogen artinya bisa menimbulkan gangguan pada tubuh manusia, menimbulkan penyakit. Ya. Di dalam tubuh kita banyak mikroorganisme normal, flora normal. Di usus misalnya ada, justru itu membantu pencernaan makanan. Ya. Nah, yang persoalan mikroorganisme normal ini dalam keadaan tertentu bisa menjadi patogen. Artinya menimbulkan penyakit. Itu yang persoalan. Kadang-kadang itu bisa terjadi, misalnya kadang-kadang terjadi kalau daya tahan tubuh kita menurun, maka mikroorganisme yang semula itu tidak patogen, apatogen bisa menjadi patogen. Dan saudara juga sebagai dasar saja ini bahwa mikroorganisme juga itu bermutasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya untuk mempertahankan kehidupannya. Dan mereka juga mau hidup terus, melanjutkan generasinya sesuai dengan kemampuannya dan mekanismenya sendiri. Ya, taruhlah misalnya yang sekarang lagi top itu adalah virus corona itu. Virus corona itu bermutasi, artinya bermutasi itu berubah kondisi, berubah strukturnya, berubah apa namanya ini, ada struktur yang membentuk di dalam organelnya itu, bagian-bagian selnya itu, sehingga dia bisa bertahan hidup. Dan ada mikroorganisme yang hanya bisa hidup kalau memang lewat manusia. Ya. Nah, tetapi kalau dia menyebabkan kematian, dia juga ikut mati sebenarnya itu. Tapi dia kan sudah menyebar ke orang lain. Jadi ada orang yang mati karena virus corona. Virus yang ada dalam tubuh itu akan ikut terkubur dan mati juga. Tapi ada generasinya di orang lain, ada yang bertahan hidup, ada orang yang mati, kan ada yang bertahan hidup. Dan bisa orang tanpa gejala masih ada virus di tubuhnya. Itu bisa menularkan. Yang merugikan ini misalnya itu kuman pada saluran pencernaan. Misalnya Escherichia coli dapat menyebabkan diare. Candida albicans menyebabkan keputihan. Biasanya ini pada perempuan ini keputihan. Dan saya kira saudara tahu apa itu HIV/AIDS itu. HIV itu adalah virus, ya, yang mekanisme kerjanya menurunkan daya tahan tubuh sehingga menimbulkan penyakit. Penyakit yang bersumber dari organ lain, ya. Jadi sebenarnya virus HIV-nya tidak langsung mematikan, tapi timbul penyakit lain yang susah diobati.
Apalagi kalau memang sudah ada penyakit sebelumnya, misalnya tuberkulosis. Tuberkulosisnya bertambah ganas, perjalanan penyakitnya memberat, memburuk perjalanannya. Saya kira ini yang saya sajikan pada sore hari ini. Saya sudah mengirimkan itu sebenarnya materi itu, saya harap saudara bisa membacanya. Ini masih ada waktu, saya stop saja ini slide-nya. Kita bisa berdiskusi, ya. Tolong ini bisa ditampilkan videonya supaya, ya, saya mau foto dulu. Mita, yang ada saja. Mita di mana nih? Ya Pak, lagi bawa kendaraan kok Pak, baru habis dari kerja. Oh, ya sudah ada. Novela, saya mau foto dulu. Novela yang belum. Jalan saja, ya, konsentrasi jalan. Yang penting videonya ada. Novela, tadi ada. Novela, videonya. Kita berapa orang ini? Ya. Dibuka dulu maskernya. Pak Akbar. Masker ya. Senyum dong. 1, 2, 3. Woi, diulang. Pak Edi-nya lagian rambutnya. Ya, senyumlah. Ya. Udah. Dipilih yang bagus saja nanti. Sudah 1, 2, 3 lagi. Jadi ada berapa orang yang hadir ini? 7 ya. Ya, memenuhi quorum barangkali. Lebih dari setengah kayak ini semua yang terdaftar. Pak Edi. Kalau Mita silakan jalan. Ya. Yang lain ini ada yang mau dikomentari? Silakan. Sebelum jam 5 saya akhiri karena saya ada pertemuan jam 5, pertemuan waktu Indonesia Barat. Internetnya kurang bagus ini. Harapan saya sebenarnya tolonglah kasih tahu temannya bisa hadir lah. Cuma saya kalau ini juga kalau belum mahir dengan aplikasi ini tentu harus belajar ya. Saya sendiri semula belum tahu apa-apa ya, tapi setelah juga mulai saja ya bisa juga ya. Karena kita butuh dokumentasi untuk ini ya. Putus-putus Pak. Ya, putus, jaringan jelek. Ya, syukurlah ada yang hadir ini, saya akan laporkan. Fotonya sudah ada dokumentasinya. Andi Mega ada. Ya, Iva, Yeyen, Ibu Yeyen ini. Masih di kantor Ibu Yeyen. Sudah pulang loh masa Sabtu ini.
Selesai, Mika. Selesai, Mi. Kita akhir saja ya. Terima kasih. Saya ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.